Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rahman Huraira dari kelas 12 RPL 1. Ingin mempresentasikan tugas basis data, yaitu menerapkan proses administrasi server basis data berbasis RDBMS melalui koneksi klien. Sistem manajemen basis data relasional atau yang lebih dikenal dengan RDBMS merupakan solusi basis data yang paling banyak digunakan untuk perusahaan dan organisasi di sejumlah bidang dan industri yang berbeda. Bagi mereka yang mungkin tidak mengenal istilah ini secara umum, ini adalah database yang menggunakan model relasional untuk membuat kelompok data yang dimasukkan ke dalam tabel. Benar, tabel ini dikenal sebagai relasi. Berkenaan akan hal tersebut, dalam presentasi ini saya akan membahas secara lebih lengkap tentang apa itu RDBMS dan juga membahas penerapan proses administrasi server basis data berbasis RDBMS melalui koneksi klien. Oke, mari kita simak ulasan berikut. Pengertian RDBMS, singkatan dari Relational Database Management System. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Ini adalah kumpulan program dan kemampuan yang memungkinkan tim information technology atau IT dan lainnya untuk membuat, memperbarui, mengelola, dan berinteraksi dengan database relasional. Sebagian besar RDBMS komersial menggunakan struktur query language atau biasa disebut dengan SQL untuk mengakses database. Meskipun SQL ditemukan setelah pengembangan awal model relasional dan tidak diperlukan untuk penggunaannya. Fungsi dari RDBMS memiliki fungsi dasar membaca data yang dapat dalam sebuah database, memperbarui struktur database, membuat banyak tabel dalam satu database, dan menghapus struktur yang tidak digunakan lagi dalam data. Selain itu, RDBMS juga memiliki fungsi dasar dengan istilah CRUD: create, read, update, dan delete. Biasanya RDBMS menyediakan kamus data dan metadata yang digunakan untuk menangani data. Hal itulah yang menyebabkan RDBMS memiliki fungsi untuk membuat hubungan atau relationship data antar tabel agar terdefinisi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan RDBMS. Kelebihan yang pertama, RDBMS memiliki sistem role di mana kita bisa men-setting pengguna yang dapat mengakses database yang kita buat. Yang kedua, RDBMS menggunakan bahasa SQL di mana bahasa ini sangat mudah dimengerti dan dipelajari karena sintaksnya yang sederhana dan menggunakan bahasa Inggris. RDBMS memiliki struktur data yang mudah untuk dipahami. Semua data disusun secara rapi ke dalam suatu struktur sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Kekurangannya, yang pertama, pembuatan RDBMS memerlukan tenaga ahli dan beberapa alat tambahan. Inilah yang membuat biaya perancangan menjadi lebih mahal. Yang kedua, RDBMS memerlukan struktur untuk memasukkan data. Berbeda dengan sistem NoSQL, di mana kita dibebaskan untuk mengatur data tanpa struktur sebelumnya. Administrasi server RDBMS. Administrasi server pada jaringan komputer adalah pengontrolan atau pengelolaan akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Server itu sendiri merupakan penyedia atau
suatu komputer yang melayani permintaan komputer klien. Database yang menggunakan RDBMS. Yang pertama ada MySQL, yang kedua ada PostgreSQL, yang ketiga ada Oracle Database, dan yang keempat ada SQL Server. Yang pertama, MySQL. MySQL adalah RDBMS open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. Umum, RDBMS merupakan software pengelolaan database berdasarkan model relasional. Gambar di atas adalah cara kerja SQL. Gambar di atas menjelaskan struktur dasar dari client server. Satu atau banyak perangkat terhubung ke server melalui network atau jaringan khusus. Setiap klien dapat membuat permintaan atau request dari antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau biasa disebut dengan GUI di layar, dan server akan membuat output yang diinginkan sepanjang server dan juga klien memahami instruksi yang benar. Idealnya, proses utama yang terjadi di ruang lingkup MySQL sama, yaitu yang pertama, MySQL membuat database untuk menyimpan dan memanipulasi data serta menentukan keterkaitan antara masing-masing tabel. Yang kedua, klien membuat permintaan atau request dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di MySQL. Yang ketiga, aplikasi server akan merespon dengan memberikan informasi yang diminta. Informasi ini nantinya muncul di sisi klien. Yang kedua ada PostgreSQL adalah sistem manajemen database relasional atau biasa disebut dengan RDBMS yang bersifat open source. Manajemen database ini dapat mengelola data dalam tabel yang memiliki relasi satu sama lain dan dapat digunakan secara gratis serta bebas dimodifikasi. Dikembangkan oleh Berkeley Computer Science Department, PostgreSQL telah menjadi database yang andal dalam 30 tahun terakhir ini. Sistem manajemen database ini memiliki performa stabil, keamanan tinggi, serta fitur berlimpah. Yang ketiga ada Oracle Database. Oracle adalah salah satu RDBMS atau sering disebut dengan Relation Database Management System buatan dari Oracle Corporation. Oracle Database ini sering digunakan untuk membangun sebuah sistem yang berskala besar, seperti yang ada pada sistem perbankan. Seperti sistem RDBMS, Oracle ini menggunakan SQL atau struktur query language sebagai bahasa saat mengoperasikan. Dengan menggunakan Oracle ini dapat saling bertukar data dengan orang lain yang telah diberikan hak akses. Data dapat digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, SQL Server. SQL Server adalah RDBMS yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai aplikasi database server. SQL Server merupakan produk perangkat lunak yang bersifat klien atau server. Alasannya, karena memiliki komponen klien yang berfungsi menampilkan dan memanipulasi, serta komponen server yang berfungsi menyimpan, memanggil, dan mengamankan database. Administration dan manajemen server. Manajemen server adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan agar sebuah server dapat bekerja dengan seefisien mungkin dan dapat bekerja dengan baik tanpa adanya masalah. Dalam manajemen server ada beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya adalah perangkat hardware, jaringan apa saja yang digunakan, arsitektur atau biasa disebut topologi atau desain, jaringan komputer yang dipilih beserta kelemahan dan kelebihan
servernya, serta layanan apa saja yang digunakan oleh server yang ingin dikelola manajemen. Client server. Dalam jaringan komputer, istilah server berfungsi menjadi pelayan untuk memenuhi request atau permintaan dari pelanggan. Sementara klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari server atas permintaan yang diberikan. Istilah client server juga merupakan salah satu arsitektur jaringan. Arsitektur client server ini berbentuk software atau perangkat lunak yang fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem server dan klien agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, server akan berperan sebagai penyedia source dan data sesuai permintaan dari klien. Proses komunikasi di antara server dan klien selalu berjalan dua arah atau timbal balik. Namun perlu diingat bahwa klien tidak dapat menjalin komunikasi secara langsung dengan sesamanya. Client server. Fungsi client server mempunyai instrumen yang berfungsi untuk efisiensi bandwidth serta meningkatkan efektivitas kinerja server yang menyimpan seluruh data klien. Software yang berperan sebagai klien hanya memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan permintaan yang dibuatnya. Data yang dikirimkan dari server menuju klien juga dapat dipastikan 99% aman karena sudah ada teknologi enkripsi. Namun, fungsi yang paling utama dari client server yaitu pengguna dapat menjalankan bisnis miliknya sendiri melalui website yang telah dirancang sebelumnya. Melalui website, klien bisa membagikan informasi produknya ke seluruh dunia secara cepat. Penggunaan lainnya kemudian dan memperoleh informasi mengenai produk atau jasa dari browser yang mengakses website tersebut. Sini ada 3 komponen dasar client server, yaitu ada client, middleware, dan server. Saya akan menjelaskan 3 komponen tersebut. Yang pertama ada client. Client merupakan terminal yang digunakan oleh operator untuk meminta layanan tertentu yang dibutuhkan. Terminal client dapat berupa PC, ponsel, komunikator, robot, televisi, dan peralatan lain yang membutuhkan informasi. Peran klien adalah mengirimkan pesan berupa permintaan layanan ke server. Misalnya, informasi NIK dari database penduduk nasional. Melalui terminal klien ini, pengguna dapat memasukkan data dan pencarian informasi penduduk. Yang kedua, middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang digunakan oleh aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Middleware menyediakan fungsionalitas untuk menghubungkan aplikasi secara cerdas dan efisien sehingga Anda dapat berinovasi lebih cepat. Middleware bertindak sebagai jembatan antara teknologi, alat, dan basis data yang beragam sehingga Anda dapat mengintegrasikannya tanpa batas ke dalam sistem tunggal. Sistem tunggal tersebut kemudian memberikan layanan terpadu kepada penggunanya. Yang ketiga ada server. Server merupakan pihak yang menyediakan layanan. Server ini dapat berupa basis data SQL, monitor TP, server, groupware, server objek atau web. Secara umum, server berperan menerima pesan permintaan layanan dari klien, proses permintaan tersebut, dan mengirimkan hasil permintaan kepada klien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.